Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah atau yang diakrab sapa Wiwi. Saya adalah alumni masa penerimaan anggota baru. Di video ini saya akan berbicara tentang tulisan saya sebelumnya dan saya akan mengupas tuntas apa yang menjadi pertanyaan para sahabat-sahabat di tulisan-tulisan saya yang sudah saya share secara langsung broadcast kepada sahabat-sahabat yang barangkali melalui video ini bisa saya jawab secara keseluruhan. Tulisan saya sebelumnya yaitu tentang menggelar kaderisasi online di tengah pandemi, gugup dan gagap. Nah, sebenarnya terobosan tentang kaderisasi online ini merupakan wacana yang sudah dikeluarkan beberapa pekan yang lalu oleh Bang Dwi Winarno melalui diskusi online selama 2 sise. Yang barangkali diskusi ini juga sahabat-sahabat juga udah tahu karena diikuti oleh berbagai level struktural dan juga dari sahabat-sahabat berbagai daerah. Nah, kemudian saya mengalami psikologi secara tersendiri karena di beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh sahabat-sahabat yang ada di rayon maupun di komisariat untuk berbicara mengenai kaderisasi online. Tentu yang melatar belakangi mereka untuk bicara tentang kaderisasi online adalah situasi pandemi seperti ini, sementara keadaan kampus itu sudah mulai terlaksananya penerimaan mahasiswa baru yang kita tahu bahwa kampus adalah suplai utama untuk kita merekrut para anggota baru yang nantinya akan masuk di dalam organisasi kita. Simpelnya itu, dan itulah yang kiranya menjadi latar belakang paling urgent bagi kita semua. Kemudian saya memahaminya bahwa benar adanya bahwa kaderisasi itu adalah nafas bagi kita. Kita nggak akan bisa hidup di dalam organisasi kalau nggak ada kaderisasi. Pun begitu halnya ketika pandemi ini, karena bagaimanapun regenerasi di tahun 2020 ini harus ada. Sebab kalau kita menunggu sampai pandemi ini selesai, kita tidak akan tahu selesainya ini sampai kapan. Yang kalau kita tahu sendiri bahwa proses vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan dari virus ini itu berumur 12 sampai 18 bulan baru ada dan baru bisa dikeluarkan, diproduksi secara massal. Kemudian apakah kita harus menunggu terlebih dahulu? Artinya kan kalau kita belajar fikih, setiap yang darurat itu mestinya ada sesuatu yang bisa lebih memudahkan bagi kita. Nah, inilah kiranya kaderisasi online yang bisa menjadi formulasi bagi kita. Terus kemudian ada pertanyaan, tapi regulasinya nggak ada. Nah, di sini kalau kita bahas tentang regulasi, ini kita akan debatable, kita akan berdebat yang nggak akan pernah selesai. Karena saya sebagai pengangguran struktural itu sendiri, saya nggak berhak bicara kaderisasi, karena bukan saya pembuat, apalagi orang yang memutuskan dari regulasi itu sendiri. Ini semua jawabannya ada di sahabat-sahabat, di kader-kader penggerak kaderisasi. Tapi boleh saya bilang bahwa kalau di beberapa kesempatan ketika saya berpengalaman di organisasi PMII, kita sering menemukan adanya bentuk-bentuk kegiatan yang kiranya itu bahkan keluar dari jalurnya regulasi. Misal, adanya kegiatan kaderisasi formal, sebut saja itu mapaba, yang dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hari, hanya meliputi dari materi-materi wajib aja. Atau barangkali ada yang melakukan kaderisasi formal itu di jam-jam kosong perkuliahan. Saya pernah mendengar pengalaman sahabat-sahabat saya yang pernah menjabat sebagai pimpinan. Mereka melakukan kaderisasi itu menunggu waktu jam kosong para mahasiswa. Ketika jam kosong udah ada, baru diselenggarakan kaderisasi itu sendiri. Ya, artinya hal ini kan sebenarnya hanya untuk memudahkan siapapun dalam hal berkaderisasi, apalagi kalau sifatnya maslahat. Karena bagaimanapun lagi-lagi bicara kaderisasi adalah bicara nafas. Itu bagi saya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau mengadakan kaderisasi secara online, lalu bagaimana mekanismenya? Atau bagaimana nanti teknisnya? Nah, saya menjawab itu semua di dalam tulisan saya. Saya menyebutkan bahwa kaderisasi online ini kita bisa sepakati untuk diterima dahulu. Karena apa? Karena kalau seandainya kita sudah bicara di tahap selanjutnya, sementara tentang kaderisasi online ini belum selesai, kita sudah bicara teknis, itu akan sia-sia. Artinya
jikalau kaderisasi online ini akhirnya disepakati dan bisa dijalankan oleh para sahabat-sahabat tentang asesmen, tentang metodologi, teknis maupun juga evaluasi, itu kemudian yang selanjutnya bisa kita lakukan, yang selanjutnya bisa kita bahas. Nah, kita sekarang melihat di 2 bulan terakhir ini, para sahabat-sahabat di berbagai jajaran struktural maupun dari daerah manapun, sahabat-sahabat sudah mulai masif, sudah mulai melek untuk melakukan kaderisasi secara non formal ataupun melakukan diskusi online, kajian. Itu lewat apa? Lewat diskusi online. Nah, hal ini saya kira energinya sudah bagus. Tapi bagaimana jikalau energi yang sudah ada, yang sudah dibuat dan dikeluarkan oleh para sahabat-sahabat semua, ini bisa dipindahkan logikanya untuk para sahabat-sahabat membahas musyawarah tentang kaderisasi online. Itu kan lebih perlu dan lebih urgent, yang secara substantif juga kita memaknainya sebagai proses perputaran roda organisasi bagi kita itu sendiri ataupun bagi jajaran struktural. Jadi artinya setelah bisa disepakati dan bisa diterima oleh para sahabat-sahabat semua tentang kaderisasi online, barulah kita musyawarah dan membicarakan secara bersama-sama tentang asesmen, metodologi, teknisnya maupun juga evaluasi itu sendiri. Karena kita melihat kalau kaderisasi online kita mempunyai banyak kekurangan. Kekurangan itu misalnya kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, secara kontak mata dengan para calon anggota baru, ataupun kita tidak akan mendapatkan momen sakral seperti pembaiatan atau lain hal sebagainya. Lalu itu menanggulanginya bagaimana? Nah, saya boleh berasumsi bahwa kaderisasi online ini boleh dimaksudkan sebagai pra-mapaba. Orang yang masuk dalam kaderisasi online atau mapaba online nantinya, para peserta itu bisa disebut sebagai peserta ataupun anggota persiapan. Yang artinya kita mempunyai proses pendampingan dan juga proses mentoring. Nah, tentu di dalam kaderisasi online inilah nantinya para sahabat-sahabat pengurus harus bisa mempunyai energi yang ekstra, menjaga, mengawal, merawat, dan juga membina para sahabat-sahabat yang nantinya akan masuk di PMII. Setelah selesai dan kita berharap pandemi ini cepat selesai, maka kita bisa melangkah ke selanjutnya, yaitu melakukan mapaba yang sesungguhnya yang biasa kita lakukan. Artinya kita menjaga para sahabat-sahabat ini. Tapi yang paling penting, jangan sampai ketika melakukan kaderisasi online itu kita hanya ingin menjaga data statistik aja. Misalnya di satu kampus kalau menggelar mapaba itu bisa sampai 1.500 atau bisa mencapai 2.000. Nah, lalu kemudian di tahun ajaran baru ini bagaimana kalau kita nggak menjaga mereka ataupun kita nggak merekrut mereka? Nah, poin pentingnya bukan berdasarkan data statistik ya, tapi kita juga harus memikirkan apa yang menjadi kesadaran nilai di dalam kaderisasi itu sendiri. Kenapa? Agar kesadaran nilai ini di dalam kaderisasi online nantinya para calon anggota baru ini bisa menjadi sebagai anggota yang ideologis, juga anggota yang berkualitas. Kita tidak lagi bicara tentang kuantitas, karena nantinya data statistik kita tidak dibedakan oleh partai, yang partai itu sendiri boleh dibilang prosesnya itu adalah mengeksploitasi, tapi ini adalah sifatnya kaderisasi. Jadi apa yang menjadi rumusan ataupun kesulitan-kesulitan kita bersama yang sering kita temui secara sederhana bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Misal setiap kali kita menggelar kaderisasi, banyak hambatan-hambatan dan juga kesulitan, mulai dari biaya, mulai dari teknis, mulai dari akses, ataupun ketidaksolidan antar pengurus. Nah, itu sering kita temui. Tapi ketika konflik itu terjadi, saat itu juga kita memulai adanya kekuatan, adanya perubahan untuk mengubah, untuk membina lebih baik lagi. Artinya keadaan sesulit apapun seperti sekarang ini, kita harus bisa bangkit. Kita harus bisa membangun formulasi baru, bagaimana pengganti ataupun rumusan ataupun terobosan yang nantinya bisa disepakati oleh jajaran-jajaran pengurus maupun kader-kader penggerak yang itu mempunyai otoritas penuh dalam hal kaderisasi. Saya kira poin pentingnya itu, karena bagaimanapun sejatinya dalam kaderisasi itu adalah nafas bagi kita. Kaderisasi itu adalah ruh bagi kita. Sebagaimana juga yang diajarkan bahwa kita mencari keilmuan, mencari pendidikan itu dari kita di dalam rahim sampai kita nanti di liang kubur sekalipun, itu adalah proses kita mencari keilmuan. Jadi nggak ada kata kesulitan kalau itu tidak bisa dijadikan sebagai kekuatan. Mari kita melakukan apa yang kiranya bisa kita lakukan dan mencoba bersama-sama
Tidak ada debatable berkepanjangan yang akhirnya itu malah menghambat proses kita. Tapi mari lakukan musyawarah, berangkul, dan juga bergerak bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.